Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rizky Ramadan dengan NIM 230503011. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penerapan Metode Seven Quality Tools guna meningkatkan kualitas produk gula merah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Andriani SDMT dengan NIDN 0129037501. Latar belakang UMKM Gula Merah Pak Ibrahim merupakan usaha rumahan yang berlokasi di Desa Sungai Liput, Kabupaten Aceh Tamiang. Usaha ini bergerak di bidang produksi gula merah dari nira aren dengan menggunakan metode tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun. Rumusan masalah UMKM Gula Merah Pak Ibrahim masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses produksinya. Kualitas produksi yang dihasilkan belum konsisten, sehingga menimbulkan variasi pada hasil akhir. Beberapa produk juga sering mengalami kecacatan seperti tekstur yang terlalu lembek atau mudah patah, yang dapat berdampak pada kepuasan konsumen. Selanjutnya itu bisa dilihat ada data empiris UMKM Gula Aren Merah Pak Ibrahim. Dengan periode penelitian itu selama 1 bulan atau 4 minggu dengan jumlah produksi per bulan itu 149 kilogram dengan jumlah kepingnya itu 596 keping dan jumlah cacat yang dihasilkan selama 1 bulan lebih kurang itu 72 keping dan jenis cacat yang paling sering muncul pada produksi UMKM ini ialah gosong, pecah, dan lembek. Dapat dilihat seperti data yang telah dilampirkan. Selanjutnya itu ada landasan teori mengenai kualitas dan seven quality tools. Kualitas adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya cacat, menjaga konsistensi mutu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengawasan dan evaluasi selama proses produksi berlangsung. Nah, Seven Quality Tools adalah 7 alat bantu manajemen mutu yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas produk atau proses secara sistematis. Nah, ketujuh metode Seven Quality Tools ialah antara lain yang pertama ada check sheet, berfungsi untuk mencatat data secara sistematis untuk mengetahui frekuensi masalah. Yang kedua ada histogram, berfungsi untuk menampilkan distribusi data dan variasi hasil dalam bentuk grafik batang. Yang ketiga ada Pareto chart, berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang paling dominan berdasarkan prinsip 80-8-20. Prinsip 80-20. Yang keempat ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan, berfungsi untuk mencari akar penyebab masalah melalui kategori penyebab-penyebab terjadinya kecacatan. Yang kelima ada scatter diagram, menunjukkan hubungan antara dua variabel untuk melihat keterkaitannya. Yang keenam ada control chart, berfungsi untuk memantau kestabilan proses dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada flow chart, berfungsi untuk menggambarkan alur proses secara visual untuk memahami langkah kerja. Nah, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus pada identifikasi, deskripsi, dan analisis kualitas UMKM gula merah. Objek penelitiannya ialah proses produksi gula merah di UMKM Gula Merah Pak Ibrahim yang berlokasi di Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Variabel penelitiannya yaitu ada variabel bebas yang diduga menjadi penyebab cacat produk meliputi aspek tenaga kerja, mesin, metode kerja, bahan baku, pengukuran, hingga lingkungan kerja. Sedangkan variabel terikat adalah kualitas produk gula merah. Yang dimaksud variabel terikat ialah variabel yang menjadi
cacat yang disebabkan oleh faktor variabel bebas, yaitu yang diukur dari jumlah dan jenis cacat produksi seperti gosong, pecah, atau lembek. Kualitas dianggap menurun jika jumlah produksi cacat meningkat setiap produksinya. Nah, kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian atau analisis. Dalam konteks UMKM Gula Merah Pak Ibrahim, kerangka konseptual dibangun untuk memahami bagaimana penerapan Seven Quality Tools dapat mempengaruhi pengendalian kualitas produk. Dapat dilihat kerangka konseptualnya seperti di gambar. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis. Prosedur ini mencakup tahapan-tahapan seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka teori, dan penentuan metode penelitian. Pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Gambar di samping merupakan prosedur penelitian yang saya lakukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, apa tujuan penerapan 7 quality control tools pada UMKM Gula Aren Pak Ibrahim? Baik, terima kasih Rivaldi dan saya sudah bertanya. Izin menjawab ya. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab utama dari masalah kualitas produk, seperti ketidakkonsistenan warna, bentuk, dan kekerasan gula aren. Dengan penerapan Seven Quality Tools, diharapkan UMKM Pak Ibrahim dapat meningkatkan mutu produk secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas produk dan menarik daya tarik pelanggan. Ini itu sih. Apakah sudah cukup? Baik, sangat bagus. Saya terima jawaban. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Izinkan presentasi dari kawan kita Rizky. Apa tantangan dalam penerapan 7 quality control tools pada UMKM? Baik, terima kasih pada Shanandra. Izin menjawab. Tantangannya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum terbiasa menggunakan metode Seven Quality Tools, kurangnya alat ukur yang akurat, serta keterbatasan dana untuk perbaikan alat maupun proses. Namun, dengan pelatihan dan pendekatan sederhana, penerapan ini dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan nilai jual suatu produk, nilai jual dari gula merah Pak Ibrahim ini sendiri. Mungkin itu jawabannya. Apakah bisa diterima Shanandra Maman? Oke, baik. Saya terima jawaban dari Rizky. Baik, sekian saja presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang sudah mau mendampingi saya dalam mempresentasikan PPT saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau sifat dalam menyampaikan presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.